Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore pendengar dan pemirsa, kita jumpa lagi dalam Lintas Magota untuk edisi Jumat 27 Februari 2026 bersama saya Michael Chia. Kami awali dengan informasi dari RRI Manado. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas meresmikan 1.839 pos bantuan hukum atau pos Bankum di Sulawesi Utara. 1.839 pos bantuan hukum pos Bankum yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Sulawesi Utara diresmikan Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas di Geraha Gubernuran Bumi Beringin Manado. Kehadiran 1.839 pos Bankum di 15 kabupaten kota di Sulawesi Utara merupakan bagian dari capaian nasional di mana sebanyak 83.409 desa kelurahan atau 99,37% dari total wilayah di Indonesia telah memiliki akses serupa. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas kepada media menegaskan pembentukan pos Bankum hingga ke tingkat desa merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan keadilan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Kanwil saya tugaskan kalau mau naik pangkat, kalau pos Bankumnya tidak berjalan, karena saya bisa monitor tiap real time, saya bisa monitor kanwil mana yang bekerja, mana yang tidak. Itu kelihatan, termasuk di aparat pegawai Kementerian Perhubungan. Ini ada target ya Pak untuk daerah-daerah wilayah supaya bagaimana kemudian kasus-kasus ini bisa ditangani? Tidak boleh juga kita target, karena kalau tidak ada kasus gimana? Nah, kalau daerahnya udah sekali ada kasus ini, ya kan? Jadi tidak boleh dipaksa, tapi harus dimonitor, harus dipastikan. Karena sistem kami sudah digital, kami bisa memantau itu sampai ke desa. Bagaimana kemudian kementerian seluruh yang namanya paralegal maupun kepala desa termonitor nomor teleponnya di layanan akses hukum di kementerian. Jadi bisa dipantau real time ya Pak? Siap, baik. Terima kasih Dan Bapak bisa Menteri. diakses buat semua. Ya. SDM-nya kan ini lagi dilatih sekarang, paralegalnya dilatih. Nanti kalau kepala desanya sebagai hakim di rumah damai desa, itu dilatih oleh Mahkamah Agung. Supratman Andi Aktas pun berkomitmen akan memberikan penghargaan kepada para legal dan kepala desa atau lurah yang aktif mengoperasikan aplikasi pelaporan layanan dan mempromosikan kinerja mereka melalui media sosial. Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, melaporkan bahwa sejak dioperasikan, pos Bankum di wilayahnya telah menangani lebih dari 1.084 pelaporan layanan. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan selanjutnya kita akan dengarkan informasi dari RRI Gorontalo. Meskipun bulan Ramadan, pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara melaksanakan program Motabi Kabungu sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang sebelumnya berlangsung di kantor bupati dipindahkan di tiap kecamatan. Program Motabi Kabungu atau mendekatkan pelayanan kepada masyarakat terus berlangsung di Kabupaten Gorontalo Utara meskipun bulan Ramadan. Setelah pencanangan yang dilakukan di Kecamatan Monano, hingga saat ini beberapa kecamatan telah melaksanakan program tersebut. Sulaiman Lakoro, Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, mengemukakan program Motabi Kabungu tahun ini merupakan kegiatan yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2026 setelah berlangsung selama beberapa tahun sebelumnya. Menurut Sekda, program Motabi Kabungu merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat selama ini berlangsung di perkantoran bupati dipindahkan di tiap kecamatan. Dengan program ini pemerintah daerah melalui Bupati Gorontalo Utara berupaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan kecamatan serta desa. Khusus di Kecamatan Monano digelar program Motabi Kabungu Akbar tahun 2026. Mana untuk pelaksanaan Motabi Kabungu di tahun ini itu merupakan pertama di tahun ini setelah dilaksanakan beberapa kali waktu tahun yang lalu, di mana acara Motabi Kabungu ini dilaksanakan dalam rangka untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang selama ini
pelayanan kepada masyarakat itu OPD melayani di perkantoran. Namun dengan adanya kebijakan Pak Bupati ini untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka untuk efisiensi, itu Pak Bupati mengambil kebijakan bagaimana pelayanan ini kita dekatkan dengan masyarakat, yaitu bertempat di kecamatan-kecamatan. Nah, alhamdulillah pada hari ini akan dilaksanakan pembukaan Motabi Kambungu Akbar. Kenapa dilaksanakan disebut Akbar? Karena di samping OPD yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara, ada juga melibatkan instansi-instansi vertikal lainnya. Sulaiman menambahkan pelaksanaan program Motabi Kambungu selain melibatkan organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara juga diikuti oleh lembaga vertikal lainnya. Melalui program ini pemerintah berupaya memastikan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan maksimal. Dari Gorontalo, Hendra Raup, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Dan berikut kita akan dengarkan informasi dari RRI Tahuna. Pendengar dan pemirsa, pasar murah Pemkab Sangihe di Kelurahan Tidore yang mayoritas Muslim diserbu warga. Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah di Kabupaten Kepulauan Sangihe, pemerintah daerah melaksanakan gerakan pangan murah GPM. Untuk kali ini, kegiatan GPM berlangsung di kantor Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, Kamis 26 Februari 2026. Di mana kegiatan gerakan pangan murah melibatkan Dinas Pangan, Dinas Perindak, Perum Bulog, dan pengusaha bahan pokok yang ada di Kota Tahuna. Elsa Sinadia, petugas dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sangihe, diwawancarai RRI mengatakan bahan pokok yang dijual meliputi bawang merah, bawang putih, beras SPHP, minyak goreng, tepung, dan telur ayam. Siapa Bu namanya Bu? Ibu Elsa Sinadia. Ibu Elsa Sinadia, apa yang dijual ini Bu pagi ini? Ya. Apa yang dijual? Ini Pak, bawang merah dengan bawang putih. Iya. Dari mana Ibu? Dari Dinas Ketahanan Pangan. Dinas Pangan. Untuk bawang merah, bawang putih berapa harga Bu? Harganya 46.000 per kilo. Bawang putih? Sama, bawang putih bawang merah sama. Bu, selain bawang putih bawang merah, apa yang dijual? Ini kalau bulog ada SPHP, ada minyak goreng kita, premium. Kalau beras bulog satu karung? 57.500. Kalau minyak kita? 19.500. Yang premium. Oh, yang premium. Ya. Selain itu apa lagi Bu yang dijual? Ini ada tepung. Oh, tepung, telur juga, telur. 66.000. Satu baki. Ya. Berarti ini namanya pangan murah, pasar murah. Ya. Ini murah harganya. Murah Pak. Siap. Di tempat terpisah, Ibu Hilda Salasa, warga Kelurahan Tidore, merasa bersyukur dengan digelarnya pasar murah. Alasannya, di samping harga murah, juga bisa memenuhi kebutuhan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Oh, dari Tidore? Ya. Ibu beli apa Ibu? Telur ya? Telur? Terigu. Bu, tanggapan ada pasar murah ini Bu? Di Ramadan, tanggapan? Baik. Murah harganya Murah, ya. Dan Bisa dijangkau. harus sering dibikin Bu ya? Ya. Baik Bu, selamat lebaran Ibu. Iya, Kegiatan gerakan pangan murah oleh pemerintah daerah akan berlangsung selama bulan suci Ramadan di sejumlah kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Alexander Dalengkade melaporkan. Dan mengakhiri Lintas Magota sore ini, kita akan dengarkan informasi dari RRI Talaut. Masyarakat pesisir Kepulauan Talaut menjadikan transportasi speedboat sebagai lahan mata pencaharian. Kabupaten Kepulauan Talaut yang terletak di beranda utara NKRI adalah salah satu daerah kepulauan. Letak geografis inilah yang menjadikan speedboat sebagai transportasi krusial yang sering digunakan untuk mengantar penumpang, baik masyarakat, logistik, dan pariwisata. Bertolak dari kondisi ini, masyarakat pesisir menjadikan speedboat sebagai mata pencaharian. Data yang dihimpun RRI, ada sekitar 200-an speedboat yang setiap hari beroperasi menghubungkan pulau-pulau seperti Pulau Karakelang, Pulau Selibabu,
Pulau Kebaruan, dan pulau paling luar yaitu Nanusa dan Pulau Miangas. Hal inilah yang menandakan adanya ratusan kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya melalui kapal cepat ini. Yosua salah satu kepala keluarga yang mencari nafkah melalui speedboat. Hampir setiap hari ia rela menantang samudra, matahari, dan dinginnya air laut untuk sesuap nasi. Biasa kami keluar dari jam 5, kalau penumpang banyak sampai malam biasa. Sampai malam, jam malamnya sampai biasa malam batas sampai jam-jam 9. itu masih beroperasi. Iya, masih beroperasi. Kendaraan laut ini tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat pesisir. Dari mengantar penumpang dan logistik, sudah bisa memperoleh upah puluhan hingga ratusan ribu rupiah untuk sekali jalan. Penghasilan kalau penumpang banyak biasanya orang sampai 100 sampai 200 ribu per hari. Kalau penumpang sedikit paling kurang cuma 50 ribu per hari. Itu untuk sekali jalan muatan speedboat berapa orang? Dia kalau muatan speedboat di 7 orang. 7 orang. Itu tujuan mana? Tujuan Lirung. Di daerah kepulauan, armada laut ini tidak hanya menjadi sumber rezeki, tetapi juga menjadi unit gawat darurat di atas laut. Kapal cepat ini dijadikan rujukan bagi pasien-pasien dari puskesmas di wilayah terpencil ke rumah sakit umum daerah yang terletak di pusat kota. Dari Melengwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia. Dan sekian Lintas Mahkota, saya Michael Chia. Selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Mahkota.